Halo, perkenalkan nama saya Setiwan Gritan. Baik, di sini kita akan lanjut dalam presentasi resum materi pada bab yang ketujuh, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Selamat mendengarkan teman-teman. Slide yang saya tampilkan ini adalah judul dari materi yang akan saya resum. Langsung saja kita masuk dalam bagian A, menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes dalam bukunya mengatakan homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero pernah mengatakan, ubi societas ibius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Bagaimana tujuan negara ini dilaksanakan atau ditegakkan di negara Kesatuan Republik Indonesia? Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dan diajukan untuk mengkaji bab 9 pasal 24, 24A, 24B, dan 24C dan sampai pada 25 tentang kekuasaan kehakiman. Untuk mengatur lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Bagian B menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, mengapa banyak oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji? Siapa aparat penegak hukum atau badan peradilan yang ada di Indonesia? Mereka masih melakukan praktik KKN yang merugikan keuangan negara yang dikumpulkan dari uang rakyat melalui pajak, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Padahal ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi, masalah-masalah tersebut telah menjadi perhatian dan target bersama untuk diberantas atau dihilangkan. Yang kedua, mengapa masih terjadi konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa SARA, bahkan mereka tawuran dengan merusak aset negara yang dibiayai dari pajak, melanggar HAM, bersikap etnosentris, padahal bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah, santun, dan toleran. Siapa saja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan? Yang ketiga, mengapa setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad masih marak terjadi kasus-kasus ketidakadilan sosial yang hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas? Siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan? Yang keempat, mengapa penegakan hukum di Indonesia dianggap lemah sehingga muncul sebutan bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas? Masalah yang keempat ini merupakan masalah klasik, artinya masalah ini sudah lama terjadi dalam praktik, tetapi sampai saat ini masih tetap belum dapat terselesaikan.
siapa yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum di Indonesia? Yang kelima, mengapa masih saja terdapat warga negara yang tidak patuh dan akan kewajibannya sebagai wajib pajak? Sebagaimana kita tahu bahwa pajak adalah tulang punggung penerimaan negara, akan tetapi masih saja terdapat kasus di mana wajib pajak berusaha melakukan penghindaran pajak maupun rekayasa perpajakan yang bersifat melanggar hukum sebagaimana yang dilakukan PT Asian Argi pada tahun 2002 sampai 2005. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran hukum di bidang perpajakan? Pada bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum. Yang pertama, hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan antara manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, dan pembagian warisan. Yang kedua, hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum, misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogianya dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan, dan unsur kepastian. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksanaan dan penegak hukum. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat agar masyarakat semakin sadar hukum. Dengan cara demikian, akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum. Yang berikut pada bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat, yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum, menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan.
Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap. Yang terakhir dalam materi ini yaitu pada bagian E, mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum atau pasal-pasal hukum material seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara ataupun dalam penulisannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Shalom.